Assalamualaikum, halo semuanya. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan secara mendetil tentang pengadaan dengan cara swakelola dan dengan cara melalui penyedia. Nah, kenapa sih video ini dibutuhkan? Apa urgensinya? Ada dua poin urgensi dari pembuatan video ini. Yang pertama, karena pada sirup masih banyak pengadaan yang salah input pada cara pengadaannya. Dan juga, selain itu, jika pengumuman RUP pada sirup tidak mencapai 100% atau berada di bawah standar nasional pada indeks tata kelola pengadaan, itu dapat berpengaruh pada rendahnya skor indeks tata kelola pengadaan di KLPD tersebut. Berikut adalah tangkapan layar dari halaman sirup Kabupaten Malang pada pengadaan dengan cara swakelola. Dapat dilihat, dari 5 pengadaan di halaman awal, terdapat 2 RUP yang salah cara pengadaannya. Nah, di sini disebutkan bahwa belanja alat atau bahan dimasukkan ke pengadaan dengan cara swakelola, yang mana seharusnya pengadaan tersebut dimasukkan ke cara pengadaan melalui penyedia. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab dan dijabarkan di dalam video ini. Berikutnya, di sini ditampilkan sebuah tabel yang berisikan indeks tata kelola pengadaan, yaitu pemanfaatan sistem pengadaan. Di sini ditampilkan persentase dari tiap metode pengadaan menggunakan cara pengadaan melalui penyedia. Dapat dilihat persentase pengadaan pada Kabupaten Malang pada metode e-tendering, e-purchasing, dan e-contract masih di bawah persentase pada lingkup nasional. Hal ini bisa disebabkan karena banyaknya pengadaan yang seharusnya masuk ke kategori melalui penyedia, tetapi dia malah masuk ke kategori cara pengadaan swakelola. Hal itu tadi dapat menyebabkan rendahnya indikator keberhasilan Pemda pada pengadaan barang dan jasa. Penilaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan yang tercantum pada Surat Edaran LKPP nomor 4 tahun 2021. Lalu, regulasi dan sanksi yang berikutnya tercantum pada Peraturan Bupati Malang nomor 6 tahun 2022, pasal 22 poin B. Sanksi yang didapat adalah ketika pengumuman RUP pada sirup tidak mencapai 100%, maka akan ada potongan tambahan penghasilan pegawai atau yang biasa disebut TPP mencapai 10% pada seluruh pegawai di instansi tersebut. Berikutnya adalah dasar atau peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan video ini adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa. Nah, kita sekarang masuk ke topik pembahasan utamanya, yaitu swakelola dan penyedia. Kita mulai dengan swakelola terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan pengadaan cara swakelola? Berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, pasal 1 ayat 23, di sana menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri. Pada bahasa Jawa sendiri, swakelola merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu swa yang artinya sendiri dan kelola yang artinya mengatur. Dengan demikian, kata swakelola memiliki pengertian mengatur sendiri. Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha, atau lebih efektif dan efisien dilakukan oleh pelaksana swakelola. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa swakelola adalah cara pengadaan dengan cara mengadakan barang atau jasa itu dalam tanda kutip sendiri. Nah, apa dan siapa yang dimaksud sendiri? Nah, sendiri yang dimaksud sebelumnya dapat dikategorikan menjadi 4 tipe dalam swakelola, yaitu swakelola tipe 1 yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD sendiri atau penanggung jawab anggaran. Nah, biar gampang ya, untuk menghafalkannya, untuk tipe 2 dan tipe 3 itu sama seperti tipe 1, cuman beda di pelaksananya. Nah, untuk tipe 2 dilaksanakan oleh KLPD lain, dan tipe 3 dilaksanakan oleh Ormas. Nah, untuk yang tipe 4 ini beda sendiri. Soalnya dia dilaksanakan dan diawasi oleh Pokmas.
Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengkategorikan pengadaan tersebut dapat dilakukan melalui swaklola atau tidak? Nah, itu sebenarnya sudah ada di kriteria swaklola yang tercantum pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021. Kriteria tersebut adalah barang atau jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Contohnya yaitu pemeliharaan rutin dalam skala kecil atau sederhana, penanaman rumput, pemeliharaan rambu suar, pengadaan barang atau jasa di lokasi terpencil atau di pulau terluar, atau juga renovasi rumah tidak layak huni. Lalu berikutnya, jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. Kemudian yaitu jasa penyelenggara kegiatan sayembara atau kontes. Selanjutnya adalah jasa pemilihan penyedia barang atau jasa atau agen pengadaan dari unsur UKPBJ KLPD. Dan yang kelima yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan festival dan parade seni budaya. Contohnya pagelaran seni oleh siswa-siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah maupun kampus. Lalu juga ada jasa sensus, survei, pemrosesan atau pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu. Berikutnya, barang atau jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha, dan juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh Ormas dan Pokmas. Contohnya adalah jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera, lalu juga pelestarian lingkungan hidup, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat, atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan. Nah, dua yang terakhir adalah barang atau jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pembangunan fisik maupun non-fisik. Maksudnya pembangunan fisik yaitu dapat berupa pekerjaan konstruksi, dan sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya yaitu pelayanan peningkatan gizi di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi. Dan yang terakhir adalah barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh KLPD yang bersangkutan. Contohnya adalah pembuatan soal ujian dan juga pembuatan sistem keamanan informasi. Oke, masuklah kita ke pembahasan pengadaan dengan cara melalui penyedia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 26, disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Penjelasan untuk pengadaan melalui penyedia ini sebenarnya tidak perlu terlalu panjang lebar, karena pada intinya, ketika pengadaan tersebut tidak sesuai dengan kriteria swaklola seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pengadaan tersebut dapat masuk ke pengadaan dengan cara melalui penyedia. Selanjutnya, langsung kita bandingkan saja secara langsung untuk pengadaan dengan cara swaklola dan dengan cara melalui penyedia. Dapat dikatakan secara singkat bahwa pengadaan barang atau jasa melalui swaklola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri. Sedangkan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Kemudian, apa saja sih contoh pengadaan yang dapat dilakukan melalui swaklola maupun penyedia? Untuk contoh pengadaan melalui swaklola, saya mengkategorikannya menjadi 4, yaitu sesuai dengan banyaknya tipe pada swaklola. Yang pertama adalah contoh pengadaan swaklola tipe 1, yang mana pengadaan itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD itu sendiri.
Jadi contoh yang saya berikan di sini pasti diadakan dan dilaksanakan oleh satu KLPD yang sama. Yang pertama adalah kegiatan bimbingan teknis. Misalnya, Kominfo mengadakan bimbingan teknis tentang penggunaan internet. Lalu yang kedua, penyuluhan. Misalnya, BNN melakukan penyuluhan tentang narkoba. Lalu juga ada sosialisasi peraturan baru, yang mana semua kegiatan itu dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KLPD yang bersangkutan. Lalu untuk contoh pengadaan melalui Swaklola tipe 2, yaitu yang pertama adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan. Di sini mungkin kita membutuhkan dari KLPD lain untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang bukan kompetensi dari KLPD penanggung jawab anggaran. Lalu contoh yang kedua adalah pengujian laboratorium dan juga kajian kebijakan yang membutuhkan tenaga ahli dari KLPD lain. Dan yang terakhir adalah barang atau jasa yang masih dalam tahap pengembangan. Ini sama yang kedua, karena ada kalanya kita membutuhkan tenaga ahli dari KLPD lain. Berikutnya adalah swaklola tipe 3, yaitu tipe swaklola yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemberian vaksin untuk pemberantasan penyakit rabies pada hewan peliharaan. Misalnya, pemberian vaksin ini dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah misalnya. Karena dari KLPD sendiri tidak memiliki tupoksi dan kompetensi untuk melakukan vaksinasi pada hewan. Lalu juga ada sosialisasi kesehatan ibu dan anak misalnya oleh Dharma Wanita, dan juga pelatihan tata cara penanganan jenazah oleh organisasi agama tertentu. Yang terakhir adalah contoh dari swaklola tipe 4. Ini agak beda ya, karena kelompok masyarakat atau Pokmas yang sebagai pelaksana swaklolanya juga berkewajiban untuk menjadi pengawasnya. Contohnya adalah kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita oleh Posyandu, renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan jalan lingkungan, atau juga misalnya pembangunan rumah ibadah oleh kelompok masyarakat agama tersebut, dan yang lainnya. Nah, beda lagi yaitu contoh pengadaan melalui penyedia. Yang pertama adalah pembelian ATK. Kenapa pembelian ATK termasuk ke cara pengadaan melalui penyedia? Kalau dilihat lagi nih, ATK itu termasuk bahan atau alat material ya. Dan juga tidak ada tupoksi atau personil dari KLPD, Ormas, maupun Pokmas yang memang diarahkan khusus untuk memproduksi ATK. Sama juga dengan pembelian makanan dan minuman, dan juga pembelian peralatan komputer. Bagaimana nih kalau dengan jasa? Misalnya jasa koneksi internet, jasa pasang iklan atau reklame. Itu sebenarnya juga berlaku hal yang sama. Misalnya, kita membayar jasa untuk memasang internet di lingkungan sekretariat daerah. Di sana kita pasti memilih satu provider. Nah, provider ini kan juga salah satu penyedia karena dia tidak termasuk dari KLPD, Ormas, maupun Pokmas. Begitulah pengkategorian dan contoh pengadaan dari swaklola dan penyedia. Nah, mungkin yang sering terjadi kebingungan adalah pengadaan sewa. Entah itu sewa barang, sewa gedung, ataupun kendaraan. Sebenarnya mudah saja. Bisa kita lihat dari milik siapa barang tersebut. Dapat diambil contoh, ketika kita meminjam gedung kepada universitas swasta. Hal itu dapat dikategorikan swaklola tipe ketiga, karena universitas swasta dapat dikategorikan sebagai organisasi masyarakat. Lain lagi, ketika kita meminjam gedung mall atau hotel yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam artian bukan KLPD, Ormas, maupun Pokmas, maka hal itu masuk ke pengadaan dengan cara penyedia, seperti itu. Oke, masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu penyedia dalam swaklola. Mungkin masih banyak yang bingung, kenapa bisa ada penyedia dalam swaklola. Jadi,
Kalau dilihat pada sirup, sebenarnya ada 3 jenis cara pengadaan dilihat dari kolom yang ditampilkan, yaitu ada swaklola, penyedia, dan penyedia dalam swaklola. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penyedia dalam swaklola itu? Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 poin 2.3.1 menerangkan bahwa dalam hal pada kegiatan swaklola memerlukan penyedia barang atau jasa, pengadaannya mengacu pada peraturan pengadaan barang atau jasa tentang penyedia. Di sini mungkin agak sedikit membingungkan atau hanya dibaca dan tidak ada contohnya. Maka dari itu, kita langsung masuk saja kepada contoh penerapannya. Jadi, logikanya adalah ketika kita melakukan pengadaan dengan cara swaklola, misalnya pengadaan diklat, pengadaan ujian, maupun perjalanan dinas, ada kalanya kan kita membutuhkan untuk membeli ATK, membeli tiket, ataupun sewa gedung ke penyedia. Nah, pengadaan ini yang dimasukkan ke pengadaan penyedia dalam swaklola. Jadi bisa dibilang pengadaan dalam pengadaan. Mungkin disinilah yang sering terjadi kebingungan atau kesalahan. Karena mungkin ATK yang dibutuhkan untuk pengadaan diklat atau seminar itu dimasukkan ke pengadaan swaklola, yang mana itu adalah cara pengadaan yang salah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.